Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan project based learning kami untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang box delivery. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu 1. Esia Melia Wulandari, yang kedua Marlinus Duha, yang ketiga saya sendiri Melanie Dea Astuti, serta yang keempat Rahmasari Ibrahim, dan yang terakhir yaitu Satria Mandala Putra. Selanjutnya tinjauan pustaka, yaitu ada 4. Di sini yang pertama sistem. Box delivery mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan berkembangnya e-commerce global. Perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Alibaba, dan Walmart telah mengintegrasikan sistem box delivery untuk meningkatkan efisiensi pengiriman produk kepada konsumen. Studi oleh Kopra dan Mendel 2016 menyoroti pentingnya strategi perusahaan untuk mengelola rantai pasokan yang inklusif dalam memanfaatkan teknologi box delivery untuk memenuhi permintaan pelanggan yang lebih efektif. Yang kedua yaitu informasi. Menurut Gordon B. Davis tahun 2015 yang dikutip oleh Asmara dan Al-Hamidi pada tahun 2017, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang akan datang. Untuk yang ketiga yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Untuk yang keempat yaitu menurut Jugianto tahun 1999 yang dikutip oleh Widharma dan Kumala pada tahun 2018, aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi atau instruction atau pernyataan atau statement yang disusun sedemikian sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat program yang kita buat. Yang pertama itu kemudahan dan efisien pengiriman cepat sehingga dapat sampai ke customer itu dengan cepat juga. Yang kedua itu kemudahan akses dengan pelayanan pengiriman. Pelanggan dapat memesan barang dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke toko fisik. Yang ketiga itu mengurangi biaya operasional dan efisiensi logistik. Penggunaan box delivery dapat mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan rute pengiriman dan mengurangi kebutuhan akan gudang fisik yang besar. Yang keempat itu biaya tenaga kerja, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja di toko fisik. Yang kelima itu ada peningkatan kepuasan pelanggan. Layanan yang lebih baik, pelanggan mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dengan layanan pengiriman langsung ke rumah atau ke tempat kerja mereka. Fleksibilitas pelanggan dapat memilih waktu pengiriman yang sesuai dengan jadwal mereka dan meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan. Yang keenam itu ada jangkauan pasar yang lebih luas. Akses ke pelanggan baru dengan layanan pengiriman, bisnis dapat menjangkau pelanggan di luar wilayah geografis yang biasanya mereka layani. Lalu yang ketujuh itu ada ekspansi bisnis. Memungkinkan bisnis untuk memperluas pasar dan menjangkau pelanggan internasional tanpa perlu membuka cabang baru. Yang kedelapan itu ada keamanan dan keandalan. Pelacakan pengiriman layanan box delivery biasanya dilengkapi dengan sistem pelacakan yang memungkinkan pelanggan dan bisnis untuk memonitor status pengiriman secara real time. Lalu ada asuransi pengiriman. Banyaknya layanan box delivery menawarkan asuransi untuk barang yang dikirim sehingga memberikan ketenangan pikiran bagi para pelanggan. Lalu yang kesembilan itu ada pengurangan dampak lingkungan pengiriman yang terkoordinasi. Mengurangi jumlah kendaraan di jalan dengan mengkoordinasikan pengiriman dari beberapa pelanggan dalam satu perjalanan. Lalu yang ke-10 itu ada penggunaan bahan ramah lingkungan. Banyak layanan box delivery yang mulai menggunakan bahan kemasan ramah lingkungan dan kendaraan listrik untuk mengurangi jejak karbon. Lalu yang ke-11 itu ada inovasi dan diferensiasi.
Layanan tambahan, bisnis dapat menawarkan layanan tambahan seperti pengemasan hadiah, penanganan khusus untuk barang rapuh, atau layanan berlangganan untuk pengiriman rutin. Lalu yang ke-12 itu ada keunggulan kompetitif, memberikan layanan pengiriman yang cepat dan andal dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikasi dalam industri yang kompetitif. Pengertian box delivery. Box delivery adalah suatu cara penyampaian barang atau produk kepada konsumen dengan menggunakan kotak atau plat sebagai wadah utamanya. Ini digunakan di berbagai sektor seperti e-commerce, layanan catering, pengiriman makanan, dan industri yang membutuhkan pengiriman cepat dan aman. Box delivery tidak hanya sekedar pengiriman fisik, tetapi juga strategi logistik strategis yang terintegrasi dan efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern. Dengan kemajuan teknologi dan inovasi, kemudahan pengiriman barang dan dari suatu lokasi ke lokasi lain menjadi semakin populer sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak atau masyarakat modern. Oke, di sini saya akan menjelaskan tutorial mockup hasil proyek kami mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di video selanjutnya. Oke, di sini kami akan menjelaskan fitur mockup yang kami buat, yaitu tentang box delivery untuk memenuhi tugas yang diberikan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, buka aplikasi box delivery-nya, setelah itu login jika sudah mempunyai akun, jika belum kita harus mendaftarnya terlebih dahulu. Untuk mendaftar, kita klik di bagian daftar, setelah itu isi nama, username, email, no HP, dan password, setelah itu klik register. Lalu masukkan email atau username atau no HP yang sudah dibuat ketika daftar tadi dan masukkan passwordnya, klik login. Di sini kami punya jasa pengiriman barang dan jasa pindahan antar kota, antar provinsi untuk memudahkan semua orang dengan pelayanan kami. Dengan cara memilih mobil engkel sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama, menu mobil engkel, kita klik. Lalu pilih armada yang Anda butuhkan, contoh mobil engkel bak. Lalu pilih alamat asal tujuan dan akhir tujuan, lalu order, klik pesan, lalu sesuaikan ongkirnya, pilih jasa bantu supir atau connect jika membutuhkan, jika tidak ada tambahan ongkir. Tambahkan catatan jika diperlukan, lalu klik pesan. Oke, kita balik ke menu awal, lalu di sini ada profil akun. Terus ada ketentuan mitra, ada menu cara order, ada customer service. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah kami ingin memperkenalkan layanan atau desain yang telah kami buat agar kedepannya menjadi bahan pembelajaran buat para mahasiswa. Layanan ini dikhususkan untuk pengantaran barang atau makanan yang berupa box atau wadah tempat yang emang dikhususkan untuk menaruh suatu barang dengan tujuannya itu cepat dan efisien. Tentunya banyak di sosial media seperti GrabFood, Gojek, dan lain-lain itu merupakan teknologi yang inovatif juga. Di sini kami membuat desain yang dikhususkan untuk khusus pengantaran barang. Sehingga pelanggannya tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa cemas barang itu hancur atau lain, karena kami telah mempersiapkannya dengan aman dan tentunya bagus untuk teknologi kedepannya. Semoga layanan ini menjadi pemikiran atau terobosan baru bagi kita secara mahasiswa.